Putri atau Kak Ayu. Kakak dari Magang 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini, kakak akan menemani belajar kalian dalam pembelajaran daring. Semangat belajar anak-anak. Dah. Pendalaman materi kelas 3 SD. Tema 2, subtema 3, menyayangi hewan dan tumbuhan. Muatan pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi. Tahap awal menentukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menentukan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sedangkan kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Perhatikan gambar berikut ini. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Contoh wawancara sesuai gambar. Ada percakapan Siti dan narasumber. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nak. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Kedatangan saya kemari untuk bertanya beberapa pertanyaan tentang bunga mawar. Iya, Nak. Mari silahkan. Berapa banyak Bapak menjual tanaman bunga mawar? Banyak, Nak. Mungkin ada 100 lebih. Bunga mawar warnanya apa saja, Pak? Ada merah, putih, pink, dan kuning. Bagaimana cara menanam bunga mawar, Pak? Cara menanamnya yaitu dengan batangnya. Yang pertama, memilih batang yang baik. Yang kedua, potong batang dari pohon mawar. Yang keempat, siapkan batang untuk rooting. Dan yang terakhir, tanam batang bunga tersebut. Bagaimana cara perawatan bunga mawar, Pak? Cara perawatan bunga mawar seperti tanaman umumnya, yaitu dengan disiram setiap hari agar tidak layu dan diberi pupuk. Perawatan tersebut agar mawar tumbuh dengan baik. Oh, begitu. Terima kasih, Pak. Sekarang saya tahu bagaimana cara perawatan bunga mawar yang benar. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai, Pak. Semoga jualannya laris manis ya, Pak. Iya, sama-sama, Nak. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman saya. Amin. Terima kasih doanya, Nak. Iya, Pak. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Nak. Hati-hati di jalan. Nah, sekarang ada tugas mupel bahasa Indonesia.
Tulislah langkah-langkah cara merawat tanaman dengan baik. Perhatikan teks bacaan berikut. Di rumah, Banu menanam sayuran. Ada berbagai macam sayuran tumbuh subur. Ada bayam, kangkung, cabai, tomat, dan lain-lain. Pertumbuhan sayuran Banu dari mulai tumbuh yaitu 0 cm sampai sekarang sudah mencapai 5 cm. Sebelum Banu mengukur panjang sayuran lainnya, Banu mempelajari garis bilangan. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke pelajaran matematika. Kita akan belajar menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ya. Nah, garis bilangan itu selalu dimulai dari angka 0. Secara berurutan akan ditulis angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, pada garis bilangan terdapat angka atau anak panah. Nah, anak panah ini menunjukkan garis bilangan tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, yang kedua itu menentukan hasil penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, penjumlahan itu dihitung dengan cara membuat dua tanda anak panah di atas garis bilangan. Nah, sesuai bilangan yang dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahan itu diperoleh dengan melihat bilangannya sejajar dengan ujung anak panah yang terakhir. Nah, kakak akan mencontohkan satu soal untuk mencontohkan hasil penjumlahan pada garis bilangan. Contohnya, tentukan hasil 4 ditambah 4 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, penyelesaiannya kita harus menggambar garis bilangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lihat angka 4-nya dulu. Dari angka 0 ke angka 4 dibuat tanda anak panah. Nah, selanjutnya 4 ditambah 4. Dari angka 4 kita jumlahkan ke 4. Berarti 1,
Berarti anak panahnya di angka 8. Dari angka 4, anak panahnya ke angka 8. Bisa ditulis di sini 4, di sini 4. Jadi ditulis 4 ditambah 4 sama dengan hasilnya 8. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama itu sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Nah, yang kedua, setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Yang ketiga, selanjutnya kita dapat menggunakan dengan garis bilangan. Nah, kakak akan mencontohkan soal tentang masalah penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, panjang tanaman benih 5 cm, sedangkan panjang tanaman Siti 9 cm. Berapa panjang tanaman keduanya? Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan kalimat matematikanya terlebih dahulu. Nah, panjang tanaman benih itu 5 cm. Sedangkan panjang tanaman Siti 9 cm. Nah, kita akan menjawab panjang tanaman keduanya, berarti panjang tanaman benih ditambah panjang tanaman Siti. Panjang tanaman benih 5 cm ditambah 9 cm sama dengan, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Kita menggambar garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, kita akan menentukan panjang 5 cm. 5 cm itu dimulai dari angka 0 ke kanan ya. 0 ke 5 cm. Ditambah 9 cm. Berarti dari 5 ditambah ke 9. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di angka 14. Kita buat anak panah dari angka 5 ke angka 14. Ditulis di sini 5, di sini 9. Jadi 5 ditambah 9 sama dengan 14. Selanjutnya, ada tugas mupel matematika. Selesaikan masalah penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Nomor 1. Ayah memiliki 2 batang bambu yang panjangnya masing-masing 2 meter dan 4 meter. Tentukan jumlah panjang kedua bambu milik ayah dengan menggunakan garis bilangan. Nomor 2, Budi mengamati 2 kecambah kacang hijau yang ditanamnya. 1 kecambah tingginya 7 cm. 1 kecambah lagi tingginya 6 cm. Tentukan jumlah tinggi kedua kecambah Budi menggunakan garis bilangan. Demikian pemahaman materi kelas 3 SD, tema 2, subtema 3. Kesimpulan materi yang pertama, bahasa Indonesia, kita belajar tentang wawancara.
Yang kedua, matematika. Kita belajar tentang bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Semoga bermanfaat.